Perubahan warna pada tubuh Murong Yu langsung berubah. Kekuatan mengerikan ini akan hancur berkeping-keping bahkan dengan kekuatan Murong Yu saat ini. Ledakan, pada saat yang sama, kekuatan ganas lainnya meledak dengan ganas. Namun, yang membuat Murong Yu merasa sedikit tenang adalah bahwa kekuatan yang mencapai tingkat orang suci bukanlah kekuatan yang meledakkannya, tetapi kekuatan yang naik ke langit dan meledakkannya ke kota-kota itu. Kedua belah pihak saling meledakkan. Jika Murong Yu tidak salah menebak, kekuatan kedua seharusnya adalah kekuatan Xuanhua. Namun, meskipun terkejut dan Xuanhua, ada beberapa pemain kuat di daftar orang suci. Namun, jelas bahwa seorang pemimpin suci tidak dapat menghentikan serangan kekerasan itu sama sekali. Kekuatan yang dimainkan orang ini dimusnahkan dalam sekejap. Dan kekuatan yang meledak itu masih dengan cepat membunuh segalanya dan menghancurkan langit. Murong Yu tidak melakukan gerakan gegabah. Setelah memindai sekeliling, dia menemukan bahwa ada batasan dan formasi di mana-mana di dekatnya. Dan dia sekarang berada dalam batasan dan formasi yang tak terhitung jumlahnya. Formasi-formasi ini seharusnya telah diatur oleh pihak Xuanhua, menahan serangan musuh-musuhnya. Akan tetapi, Murong Yu masih menemukan bahwa batasan-batasan dan formasi-formasi ini telah banyak dilanggar. Di bawah pemboman kekuatan yang mengerikan di luar, saya khawatir itu tidak akan mampu menahannya untuk waktu yang lama. Mengenai lingkungan sekitar Murong Yu, Xuanhua dan yang lainnya tidak terlihat. Mereka seharusnya masih berada lebih dalam di dalam formasi meskipun Xuanhua memiliki titik teleportasi Murong Yu padanya. Akan tetapi, Murong Yu tidak muncul langsung di samping Xuanhua. Bagaimana jika Xuanhua telah ditangkap? Dengan cara itu, Murong Yu secara otomatis dikirim ke atas. Oleh karena itu, Murong Yu hanya muncul di dekat titik teleportasi. Dalam jarak tertentu di dekat titik teleportasi, Murong Yu dapat memilih di mana akan muncul sesuka hati. Dua orang, satu adalah teman dan saudara laki-laki Murong Yu, Xuanhua. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua dengan ekspresi layu. Pada saat ini, mereka berdua mengenakan pakaian compang camping, dan ada garis-garis yang mengejutkan di tubuh mereka, dan luka-luka tulang terlihat jelas. Bahkan napas mereka berdua sangat tidak stabil, dan mereka takut telah terluka parah. Terutama lelaki tua itu, meskipun dia adalah orang kuat di daftar suci. Tetapi sudah dalam bahaya, orang dapat membayangkan betapa kuatnya musuh mereka. Sekarang mereka hanya dapat mengandalkan formasi ini untuk melawan, dan mereka tidak lagi dapat melarikan diri. Jika Murong Yu tidak muncul, Xuanhua dan pemimpin orang suci itu pasti akan mati. Melihat Murong Yu tiba-tiba muncul, baik Xuanhua maupun orang kuat dalam daftar suci itu terkejut. Kemudian keduanya bereaksi dengan sangat berbeda. Xuanhua terkejut, dan lelaki tua itu hendak menembak dengan telapak tangan pembunuh. Leluhur, dia adalah saudaraku. Xuanhua terkejut dan segera menjelaskan. Mendengar itu, orang kuat dalam daftar suci itu berhenti dan tidak menyerang. Xuanhua telah menyambutnya. Meskipun terkejut, dia sedikit khawatir. Murong Yu, aku tidak menyangka kamu benar-benar datang. Kamu telah melihat situasi ini sekarang, dan aku benar-benar menyesal meminta bantuanmu. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan menepuk bahu Xuanhua. Jangan lupa siapa aku, itu lebih dari cukup untuk menyelamatkanmu. Tapi apa yang kamu lakukan? Jika aku tidak salah, orang-orang di luar itu juga seharusnya apakah mereka semua dari iblismu? Semua iblis terlahir dengan sayap hitam, semakin kuat mereka, semakin banyak sayap yang mereka miliki. Dan napas yang mereka keluarkan juga unik. Murong Yu meluangkan waktu sejenak untuk melihat, dan menemukan bahwa semua orang di luar adalah anggota ras iblis. Di antara mereka, ada lebih dari 10 orang kuat dalam daftar suci. Status klan iblis di klan suci mirip dengan klan Phoenix, dan juga merupakan salah satu ras puncak. Ada puluhan orang suci yang kuat di klan Feng, dan pastinya tidak ada orang suci yang kurang kuat di klan iblis. Sulit untuk mengatakan sepatah kata pun. Ekspresi kebencian melintas di wajah Xuanhua. Mata semua orang di luar penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah leluhurku dari keluarga Xuan. Ini adalah saudaraku Murong Yu. Xuanhua tidak ingin banyak bicara, tetapi memperkenalkan Murong Yu kepada leluhur keluarga Xuan. Leluhur keluarga Xuan sangat mudah bergaul, atau apakah itu karena mereka tahu bahwa Murong Yu juga merupakan yang kuat dalam daftar suci. Dia memandang Murong Yu dari mata rekan-rekannya. Dia tidak berani mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama. Jika dia benar-benar menganggap Murong Yu sebagai saudara Xuanhua, dia akan dibunuh oleh Murong Yu secara langsung. Dia merasakan perasaan yang sangat menakutkan dari Murong Yu. Mengetahui bahwa kekuatan Murong Yu pasti lebih kuat darinya. Namun, orang kuat dalam daftar suci juga memiliki harga dirinya sendiri, belum lagi bahwa Murong Yu adalah saudara dari generasi mudanya. Tidak mungkin baginya untuk menyanjung. Oleh karena itu, leluhur keluarga Xuan menyerahkan Murong Yu kepada Xuanhua, dan dia pergi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Keluarga Xuan kita dicabut oleh mereka. Jika bukan karena leluhur yang bergegas kembali ke masa lalu, saya khawatir mereka akan membunuh mereka. Setelah beberapa saat terdiam, Xuanhua berkata dengan nada membunuh dan kesal. Murong Yu terkejut. Dia tahu posisi keluarga Xuan di ras iblis. Meskipun bukan ras puncak di klan iblis, kekuatan keluarga Xuan juga dianggap kuat.
Mencabut keluarga Xuan dalam semalam. Saya khawatir itu bukan karena ras puncak. Auzu.com. Kenapa? Wajah Murong Yu muram, dan dia tidak bisa menahan rasa sedikit marah. Jika keluarga Xuan adalah orang yang begitu kejam dan dihancurkan, Murong Yu tentu saja tidak akan marah. Namun sejauh yang dia tahu, keluarga Xuan hanyalah keluarga biasa. Di bawah pemerintahan ayah Xuan Hua, meskipun kekuatannya tidak buruk, itu jelas bukan kekuatan jahat semacam itu. Hati iblis. Xuan Hua menggertakkan giginya sedikit. Murong Yu terkejut lagi. Dia tahu hati iblis, yang mirip dengan hati es dan salju. Namun hati es dan salju hanya memiliki kemampuan untuk mengendalikan es dan salju. Namun hati iblis lebih kuat. Begitu hati iblis terintegrasi, maka garis keturunan iblis orang ini akan menjadi yang terkuat, bakatnya akan lebih melawan langit, dan kekuatannya akan lebih kuat. Bahkan mungkin untuk mencapai yang tertinggi. Yang terpenting adalah bahwa semua anggota ras iblis harus menganggap mereka yang memiliki hati iblis sebagai andalan mereka. Dengan kata lain, jika hati iblis menyatu, maka ia adalah guru suci dari seluruh klan iblis, yang menyatukan klan iblis. Klan iblis berbeda dengan klan Feng, dan klan Feng tidak memiliki kekuatan lain. Sebaliknya, seperti ras manusia, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terpecah dalam ras tersebut. Kekuatan-kekuatan ini memiliki rezim mereka sendiri yang terpisah, sehingga iblis tidak dapat disatukan. Jika Xuan Hua memiliki hati iblis, tentu saja itu akan membuat orang lain menginginkannya. Hanya dengan mampu mencapai supremasi saja dapat membuat banyak orang menjadi gila. Terlebih lagi, bagaimana mereka yang terbiasa menjadi bos besar dapat menyerah kepada junior Xuan Hua yang tidak dikenal. Saya tidak sengaja mendapatkan hati iblis beberapa waktu lalu, dan saya tidak tahu bagaimana itu bisa bocor. 10 klan iblis utama mengirimkan semua kekuatan mereka. Oleh karena itu, keluarga Xuan kami hancur karena ini. Mata Xuan Hua bersinar dengan niat membunuh yang mengerikan. Murong Yu menarik napas dalam-dalam, dia masih meremehkan daya tarik hati iblis bagi orang lain. Perlu dicatat bahwa status 10 klan iblis utama di klan iblis setara dengan 10 situs suci seperti urusan neraka di klan manusia. Merupakan keajaiban bahwa Xuan Hua dapat hidup sampai hari ini dengan raksasa seperti itu bekerja pada saat yang sama. Apa rencanamu sekarang? Murong Yu menatap Xuan Hua dan berkata dengan suara yang dalam. Xuan Hua tidak berbicara, dia menatap Murong Yu setelah dia merenung lama. Murong Yu, bisakah kamu menyelamatkan kami berdua sekarang? Murong Yu mengangguk setuju, ini sama sekali bukan masalah. Selama mereka berdua dikumpulkan di Hetul Wushu, mereka dapat pergi dari sini. Faktanya, dengan kekuatan Murong Yu, dia dapat menunjukkan kekuatan besar dan langsung membantai klan iblis yang kuat di luar. Awalnya, aku tidak punya pikiran untuk menyatukan klan iblis, dan aku tidak ingin menjadi penguasa suci klan iblis. Namun, sekarang aku telah berubah pikiran. Aku ingin menyatukan hati iblis, aku ingin menjadi yang tertinggi. Aku ingin semua 10 keluarga mati. Kata Xuan Hua, matanya berkilat dengan niat membunuh dan kebencian yang mengerikan. Baiklah, kakak dukunglah, aku pasti akan membantumu menembus peringkat terkuat dalam waktu sesingkat mungkin. Lalu satukan klan iblis. Murong Yu menepuk bahu Xuan Hua dan berkata dengan sungguh-sungguh. Membantu Xuan Hua membalas dendam adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Murong Yu. Terlebih lagi, jika Xuan Hua menyatukan ras iblis, itu akan baik untuk Murong Yu. Bagaimanapun, Murong Yu juga ingin menyatukan umat manusia. Namun, dengan kekuatannya saat ini, itu masih belum cukup. Dengan bantuan Xuan Hua, harapan Murong Yu untuk menyatukan umat manusia akan jauh lebih besar. Para antek ini, aku tidak sabar untuk membunuh mereka. Xuan Hua menatap orang-orang dari 10 keluarga besar yang menyerang dengan panik di luar, dengan kebencian yang tak berujung di wajahnya. Orang-orang inilah yang mencabut keluarga Xuan. Meskipun pelakunya adalah orang-orang di belakang mereka, mereka adalah eksekutornya. Apakah kalian ingin membunuh mereka? Murong Yu menunjukkan senyum di wajahnya, tetapi itu sangat dingin. Xuan Hua mengangguk, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Ketika dia hendak menghentikan Murong Yu telah menghilang di tempat, dan terbang ke arah luar. Haha, bisakah aku akhirnya melakukannya? Setan-setan ini akan diserahkan kepadaku. Tepat ketika Murong Yu hendak mengambil tindakan untuk menekan para iblis yang kuat itu, suara arogan Lori kecil keluar. Pada saat yang sama, Lolita kecil telah muncul tidak jauh di depan para pria kuat dari ras iblis. Melihat Lolita kecil yang membawa kapak raksasa, wajah para ahli klan iblis itu tidak bisa tidak menjadi hitam. Penampilan ini benar-benar aneh, dan mereka tidak menyukai nada arogan Lolita kecil. Anak kecil, pergilah dan bermainlah. Seorang iblis yang bukan orang kuat dalam daftar suci tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Kaulah yang pertama. Wajah Lolita kecil dingin, dia paling membencinya karena orang lain mengatakan dia masih anak-anak. Sambil berbicara, dia sudah menebas. Engah, orang bijak leluhur kekacauan tingkat 9 di seberangnya, dan bahkan iblis-iblis dari tingkat daftar suci itu belum bereaksi. Leluhur yang kacau itu telah dipotong menjadi 2 oleh Lolita kecil dengan kapak, dan jiwanya tidak dapat diselamatkan. Cepat, terlalu cepat. Setelah orang-orang suci yang kuat bereaksi, leluhur yang kacau itu yang sudah mati tidak bisa lagi mati. Sialan,
apakah kamu berani membunuh orang-orang kita? Datanglah ke kematianku. Seorang suci yang kuat berteriak, dan mengulurkan tangannya yang besar, meraih loli kecil di udara, ingin menangkap loli kecil itu. Kau, tidak cukup. Melihat tangan besar yang digenggam oleh daftar suci klan iblis yang kuat, loli kecil menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Bahkan, dia bahkan tidak bergerak, dan langsung mengabaikan orang suci kuat yang telah menyerang. Melihatnya dari mata Murong Yu, kekuatan loli kecil memang jauh lebih kuat daripada kekuatan ras iblis. Terlebih lagi, Lolita kecil masih memiliki artefak suci yang kuat yang tidak dapat dipahami oleh Murong Yu. Dengan kombinasi ini, Lolita kecil sendiri sudah cukup untuk menyapu lebih dari selusin pemain kuat di daftar suci. Ini jelas bukan membual, tentu saja, ini berdasarkan pada kemampuan Murong Yu untuk melihat kekuatan dan kelemahan mereka. Hanya dia yang bisa melihatnya, tetapi mereka yang kuat di klan iblis tidak dapat melihatnya. Oleh karena itu, ketika dia melihat lori kecil mengabaikannya secara langsung, orang kuat di daftar suci itu tiba-tiba menjadi marah. Seketika, kejahatan tumbuh ke nyali, dan kekuatan yang lebih mengerikan berkumpul di tangan besar itu, dan dia akan meremas Lolita kecil itu. Di antara kilat dan api, tangan besar dari daftar suci yang kuat telah hancur, dan akan segera menghantam kepala lori kecil. Namun, pada saat ini, loli kecil bergerak. Sebenarnya, kapak raksasa di tangan Lolita yang bergerak. Dengan panggilan kapak raksasa, yang lebih tinggi dari kedua loli kecil itu, berubah menjadi hantu di kehampaan, menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang, dan berdiri langsung melawan orang suci yang kuat yang telah menyerang dan membunuh. Turun. Namun setelah mendengar, kantong orang kuat dalam daftar suci itu dipotong setengah oleh kapak raksasa dari atas ke bawah. Bahkan tangan yang dia pegang ke arah lori kecil dipotong menjadi dua bagian. Seorang pria kuat dalam daftar suci telah jatuh. Ini, semua orang yang melihat pemandangan ini terkejut. Tentu saja, pembangkit tenaga listrik daftar suci yang mengejar Xuanhua ini adalah pembangkit tenaga listrik daftar suci terburuk di 10 keluarga besar. Namun, tidak peduli seberapa buruk kekuatannya, mereka juga kuat dalam daftar suci. Begitu saja, terbunuh oleh kapak. Bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Apa yang terjadi sangat aneh dan tiba-tiba. Untuk sementara waktu, kecuali Murong Yu dan Little Lolita, tidak ada orang lain yang bereaksi. Namun, si penghasut, Little Lori, penuh dengan kegembiraan saat ini, dan dia menatap Murong Yu dengan tidak bisa berkata-kata. Little Loli yang kejam ini tampaknya sangat suka berkelahi, dan membunuh orang tanpa ampun. Bahkan semakin banyak orang yang terbunuh, semakin bersemangat dia. Tidak, dia baru saja membunuh orang kuat dalam daftar suci. Sebelum semua orang bisa bereaksi, dia mengambil langkah maju, melewati periode kehampaan, dan kapak raksasa di tangannya sekali lagi mengunci daftar suci yang kuat dan menebas. Dengan sebuah kantong, daftar suci itu telah jatuh bahkan tanpa mengetahui bagaimana dia meninggal. Pada saat ini, beberapa orang suci yang tersisa akhirnya bereaksi. Dengan raungan serempak, serangan terkuat meletus satu persatu dalam sekejap, dan mereka langsung menghantam Lolita kecil. Lolita kecil tidak memiliki rasa takut. Sebaliknya, ada ekspresi kegembiraan di wajahnya. Aku melihat tubuhnya berkelap-kelip, tubuh mungilnya seperti ikan yang berenang, berkelap-kelip dari satu sisi ke sisi lain dalam kehampaan, dan kekuatan dari keruntuhan itu melewatinya dengan cara yang berbahaya dan berbahaya. Dia hanya menghindari serangan-serangan itu. Melihat gaya tubuh Lolita kecil, Murong Yu merasakan sesuatu di dalam hatinya. Segera, dia tidak bergerak, hanya berdiri di udara dengan tangan terlipat, menatap lori kecil dan yang lainnya dengan mata dingin. Bukannya Murong Yu tidak ingin membantu Lolita kecil, tetapi Lolita kecil sendiri sudah cukup untuk menghadapi orang-orang ini. Setelah benar-benar menghindari serangan orang-orang itu, Lolita kecil tiba-tiba muncul di dekat daftar suci klan iblis yang kuat. Kapak raksasa di tangannya tidak memiliki trik apapun, dan kapak itu menebas lurus ke bawah. Pembangkit tenaga listrik daftar orang suci klan iblis yang diserang terkejut, dan kemudian dia terpotong menjadi dua bagian, dan orang yang meninggal tidak bisa lagi mati. Hati-hati, kapak raksasanya aneh. Itu seharusnya menjadi alat suci yang dapat memengaruhi pikiran atau jiwamu. Seorang pemimpin orang suci dari ras iblis akhirnya bereaksi dan mengingatkan yang lain. Orang-orang idiot ini, baru sekarang menemukan keanehan kapak raksasa itu. Tidak jauh dari situ, Murong Yu mencibir dalam hatinya. Dia sudah lama tahu bahwa kapak besar Lolita kecil memiliki kemampuan aneh untuk memengaruhi pikiran dan jiwa. Begitu pikiran dan jiwa orang-orang itu terpengaruh, maka tunggu untuk dibunuh. Peringkat pembangkit tenaga listrik daftar orang suci klan iblis dalam daftar orang suci hampir selalu berada di urutan terbawah. Meskipun peringkat Lolita kecil tidak sebagus peringkat Murong Yu, dia masih relatif tinggi. Ditambah kapak raksasa aneh di tangannya. Meskipun mereka yang kuat dalam daftar suci tahu bahwa kapak raksasa di tangan Little Lori itu aneh, mereka masih tidak bisa lepas dari nasib dipenggal. Karena kecepatan Little Lori terlalu cepat. Selain itu, bepergian dalam kehampaan, bentuk tubuhnya tidak dapat diprediksi. Di mata semua orang di ras iblis yang terkejut, Little Lolita hampir menjadi kapak, dan hanya dalam beberapa napas, dia membunuh 6 atau 7 pria kuat di daftar suci. Dan satu memiliki perlawanan,
tetapi dia tidak tahan dengan Little Lolita dan dipenggal. Melarikan diri, melihat bahwa Little Lori yang kejam begitu ganas, orang-orang kuat dari ras iblis sudah kedinginan. Mereka saling memandang satu persatu, dan kemudian terungkap serempak, dan dengan cepat melarikan diri ke segala arah. Adapun klan iblis yang kuat di bawah yang kuat dalam daftar suci, mereka telah melarikan diri. Kemana harus melarikan diri? Auzu.com, Lori kecil berteriak, mengunci orang suci yang kuat dan mengejarnya. Pada saat ini, Murong Yu dan leluhur keluarga Xuan juga mengambil tindakan. Leluhur keluarga Xuan masih dalam kondisi buruk, dan dia menghentikan klan iblis yang kuat dan bertarung. Bagaimana dengan Murong Yu? Kekuatannya lebih kuat dari Lolita kecil. Berurusan dengan keberadaan peringkat bawah pada daftar suci ini seperti orang dewasa yang menindas anak-anak, dan mereka langsung dan cepat ditekan. Begitu mereka mengambil tindakan, 3 pemain kuat pada daftar suci ditekan, semudah membalikkan tangan. Pada saat yang sama, setelah Murong Yu menekan ketiga orang ini, Lolita kecil telah memenggal kepala lawannya. Lori kecil berjalan kembali dengan penuh kemenangan. Hanya saja ketika dia melihat 3 orang suci yang kuat yang ditekan oleh Murong Yu, dia tampak kesal, penjahat besar, bagaimana kamu bisa menindasku seperti ini? Murong Yu langsung tertekan, mengapa dia menindas Lori kecil? Dia tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apapun. Melihat ekspresi bingung Murong Yu, Lori kecil mengarahkan jarinya ke 3 orang suci yang kuat di bawah kakinya. Kemudian dia cemberut. Murong Yu masih bingung. Lori kecil cemberut dengan marah, aku hanya membunuh 1, jadi kamu menekan 3. Apakah kamu menggertakku? Wajah Murong Yu memiliki garis hitam, dia telah dikalahkan oleh Lori kecil. Jadi, dia menunjuk ke pertempuran leluhur keluarga Xuan yang tidak jauh, ada satu lagi di sana, kamu bisa memperbaikinya. Kekuatan leluhur keluarga Xuan masih bagus, jika tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri dari pengejaran lebih dari selusin peringkat suci yang kuat. Tetapi bagaimanapun juga, dia terluka parah, dan ditekan oleh lawannya saat ini. Namun, dia juga menggertakkan giginya. Lawannya mencoba melarikan diri beberapa kali, tetapi mereka semua terjerat dalam dirinya dan tidak bisa melarikan diri. Lori kecil melirik, lalu menatap Murong Yu dengan tatapan putih yang tajam, dan kemudian bergegas mendekat. Engah, tanpa ragu-ragu, orang kuat dalam daftar suci itu terbunuh oleh kapak yang diberikan oleh Lori kecil. Hal ini membuat para leluhur keluarga Xuan tidak bisa berkata apa-apa. Bagi orang luar, Lolita kecil tampaknya dapat membunuh orang-orang suci yang kuat ini tanpa usaha apapun. Namun, dia baru saja melawan lawan ini, bahkan jika dia berusaha mati-matian, dia hampir tidak dapat menjerat lawannya. Namun, dia dibunuh oleh Lolita kecil dengan kapak. Leluhur, keluarga Xuan menoleh dan melirik ke arah Murong Yu. Dia tahu bahwa kekuatan Murong Yu bahkan lebih mengerikan daripada Lolita kecil. Untungnya, orang ini adalah saudara laki-laki Xuan Hua. Kalau tidak, mereka pasti akan mati hari ini. Namun, Xuan Hua memiliki perlindungannya, dan saya percaya bahwa klan iblis yang kuat tidak dapat lagi melakukan apapun padanya. Begitu Xuan Hua berhasil menyatukan hati iblis, Xuan Hua akan menguasai ras iblis dan menyatukan ras iblis. Saat itu, semua 10 keluarga teratas akan diratakan oleh mereka. Terima kasih. Leluhur keluarga Xuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi Zhen Cheng berterima kasih kepada Murong Yu dan Xiao Lolita. Jika tidak ada Murong Yu, mereka berdua pasti akan mati. Sebaliknya, Xuan Hua tidak mengatakan apa-apa, karena dia akrab dengan karakter Murong Yu. Selain itu, mengingat hubungan antara mereka berdua, dia tidak perlu berbicara. Terima kasih, itu lebih dari sekadar berbicara. Berperilakulah dengan tindakan praktis. Ayo pergi. Setelah membawa Xuan Hua dan yang lainnya ke Hetuluoshu, Murong Yu ingin berteleportasi. Namun, ketika dia pergi, dia tiba-tiba melirik tubuh orang-orang kuat dalam daftar suci. Meskipun jiwa orang-orang ini hancur, tetapi masih ada jiwa-jiwa yang tersisa, mereka semua kuat dalam daftar suci, dan jiwa mereka sangat kuat. Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip tidak menyia-nyiakan, Murong Yu menelan semua jiwa mereka yang tersisa. Meskipun tidak membuat perbedaan besar, itu juga sedikit meningkatkan jiwanya. Orang bijak ini juga bisa menjadi sekelompok orang bijak yang kuat, jangan sia-siakan. Setelah menelan sisa-sisa mereka, Murong Yu terus melakukan hal yang sama dan mengambil orang-orang suci mereka. Selama orang bijak itu dimurnikan, maka Anda bisa menjadi yang terkuat dalam daftar suci. Namun, jika Anda ingin memurnikan orang bijak yang lebih kuat dari diri mereka sendiri, kesulitannya tidak biasa, dan mungkin langsung diledakkan oleh orang bijak ini. Kecuali ada tembakan kuat untuk menekannya. Namun, kekuatan Murong Yu sudah cukup, dan jika dia menekan dan membantu, kemungkinan besar Sekte Suci akan memiliki selusin orang suci yang lebih kuat. Jika Murong Yu membunuh beberapa orang suci yang lebih kuat, akan ada orang suci yang lebih kuat lagi. Raja Sekte Suci akan datang ke umat manusia, dan Raja yang datang ke alam suci sudah dekat. Namun, sebelum itu, Murong Yu perlu membantu Xuan Hua menyatukan hati iblis. Sebenarnya, hati iblis telah menerima Xuan Hua, jika tidak, Xuan Hua pasti sudah menyerah sejak lama. Saat ini, yang kurang dimiliki Xuan Hua adalah waktu yang cukup untuk menyatu dengan hati iblis. Justru Murong Yu yang paling kekurangan waktu. Waktu semakin cepat, hanya saja,
ia perlu menghabiskan banyak Chaos Saint Veins, tetapi masih dalam jangkauan Murong Yu. Oleh karena itu, setelah ia kembali ke Shenzong, ia segera membantu Xuan Hua untuk mundur. Saat Xuan Hua sedang mundur, 10 keluarga klan iblis utama telah mengetahui hal ini. Jatuhnya selusin atau lebih pembangkit tenaga daftar orang suci telah menyebabkan setidaknya satu pembangkit tenaga daftar orang suci jatuh dari masing-masing 10 keluarga teratas. Bahkan beberapa keluarga yang tidak beruntung jatuh satu atau dua. Tidak mungkin, siapa yang meminta mereka untuk mengejar pembangkit tenaga peringkat suci Xuan Hua. Klan iblis tidak seperti klan Feng tetapi mirip dengan klan manusia. Pembangkit tenaga daftar suci dari 10 keluarga teratas mencakup hampir 90% dari seluruh pembangkit tenaga daftar suci klan iblis. Tetapi jika dibagi lagi, tidak banyak orang kuat di masing-masing 10 keluarga teratas. Itu sama dengan 10 tempat suci umat manusia. Oleh karena itu, meskipun hanya kehilangan orang kuat dalam daftar orang suci, kehilangan semacam ini sangat mengerikan, dan 10 keluarga teratas tidak tertahankan. Murong Yu, anjing yang berduka, sangat berani. Klan iblis, para patriark dari 10 klan utama berkumpul bersama, marah. Karena saat Murong Yu menembak, dia tidak menutupinya, dan pada saat yang sama, dengan kekuatan 10 keluarga teratas, sangat mudah untuk mengetahui hubungan antara Murong Yu dan Xuan Hua. Oleh karena itu, mereka semua tahu bahwa Murong Yu lah yang menyelamatkan Xuan Hua dan pada saat yang sama membunuh belasan dari mereka. Periksa, lakukan apa saja untuk menemukan jejak Murong Yu, dan cari tahu sekte suci untukku. Bahkan, kita juga bisa bekerja sama dengan klan Feng. Klan Qi, salah satu dari 10 keluarga teratas, meraung dengan ekspresi marah. Bekerja sama dengan klan Feng. Kamu tidak tahu ambisi serigala klan Feng. Selain itu, Feng Changqiong kuat dan mendominasi, dan aku khawatir kita tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Kepala klan Mi berkata dengan ragu-ragu. Kepala keluarga Meng mencibir, hati iblis, hanya klan iblis kita yang bisa menyatu. Bahkan jika itu diperoleh oleh Feng Changqiong, itu tidak berpengaruh. Adapun harta karun Murong Yu, kita bisa merebutnya. Bagaimanapun, kekuatan Yu Yangjia membutuhkan Feng Changqiong untuk bersaing. Semua orang terdiam. Gunung Wutong, saudara Changqiong, klan iblis sekarang siap bekerja sama dengan kita untuk menghadapi Murong Yu. Berdiri di depan aula, kepala keluarga klan Feng memandang dengan hormat ke arah Feng Changqiong yang tidak jauh di depan dan berkata dengan suara rendah. Bisakah kamu menemukan alasannya? Feng Changqiong tidak langsung menjawab, tetapi malah bertanya. Beberapa waktu lalu, 10 keluarga iblis teratas memusnahkan keluarga iblis puncak biasa. Setelah memburu seseorang bernama Xuan Hua diselamatkan oleh Murong Yu. Dan Murong Yu dengan lancar membunuh 10 atau lebih pembangkit tenaga listrik daftar suci klan iblis. Hehe, saat ini ras iblis takut mereka membenci Murong Yu sampai mati. Ketika membicarakan hal ini, kepala keluarga Feng tidak dapat menahan senyum gembira. Keluarga Feng dipukuli habis-habisan, disingkirkan seorang yang kuat dalam daftar suci, dan kehilangan senjata tertinggi. Namun sekarang tampaknya kerugian keluarga iblis lebih besar daripada kerugian mereka. Cari tahu alasannya untukku. 10 keluarga besar memiliki motif tersembunyi untuk mengejar keluarga kecil. Xuan Hua itu pasti memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh 10 keluarga besar. Kita harus mengendalikan benda itu di tangan kita. Pada saat itu, senjata tertinggi yang kita hilangkan mungkin akan kembali. Feng Changqiong mengerang sebentar, lalu memerintahkan kepala keluarga Feng. Akibatnya, kedua ras itu merasa malu dan bergabung bersama untuk menghadapi Murong Yu. Dunia suci, jauh di dalam kekacauan yang tak berujung, dekat dengan daftar suci. Selama kurun waktu ini, para pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang bercampur di sekitar daftar suci merasa sangat tertekan. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan alam suci baru-baru ini. Sejak Yin Gaohan bergegas masuk ke daftar suci, peringkat daftar suci telah berubah dari waktu ke waktu. Bahkan beberapa orang yang bahkan tidak kuat dalam daftar suci alternatif dengan cepat memasuki daftar suci dengan momentum kuda hitam. Yin Gaohan, Murong Yu, Lan Ker dan seterusnya. Orang-orang ini bergegas ke daftar suci, dan peringkatnya langsung melesat jauh. Setelah memasuki daftar suci, banyak ahli daftar suci veteran telah melangkah maju. Dan orang-orang ini semuanya terkait dengan Murong Yu. Dan beberapa hari yang lalu, sekitar 10 pendatang baru lainnya bergegas ke daftar suci. Menggantikan sekitar 10 pembangkit tenaga listrik daftar suci yang telah jatuh sebelumnya. Alasan mengapa mereka adalah pendatang baru, mereka tidak pernah muncul di daftar suci. Mereka juga absen dari daftar suci alternatif. Oleh karena itu, orang-orang ini semuanya pendatang baru. Zhang Hao, Duan Muking, Jia Sue tunggu 10. Orang-orang yang berada di sekitar daftar suci adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, dan mereka jarang kembali ke alam suci. Saya tidak tahu siapa orang-orang ini sama sekali. Namun, bahkan di antara 10 tempat suci umat manusia, saya tidak tahu apa orang-orang ini. Bagaimanapun, Zhang Hao dan yang lainnya selalu berada di Sekte Sein, tidak pernah muncul di hadapan dunia, dan orang luar tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Mereka semua mampu menerobos dengan langsung memurnikan dan memadukan para bijak dari mereka yang kuat dalam daftar suci ras iblis. Namun,
meskipun dengan bantuan Murong Yu, mereka memiliki ranah orang suci yang kuat, tetapi mereka masih belum memiliki kekuatan itu. Karena mereka belum terbiasa dengannya, akan membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikan dan menguasai kekuatan yang ada. Alasannya adalah Zhang Hao, Duan Muqing dan yang lainnya, bukan Yu Mengqing, Murong Xuan atau Fan Tong. Ini karena pemurnian orang bijak ini akan memungkinkan mereka untuk mencapai peringkat yang terkuat dalam daftar suci, tetapi pencapaian tertinggi di masa depan tidak akan melampaui orang bijak ini. Batasannya terlalu besar. Selain itu, setelah memurnikan orang bijak ini, Zhang Hao dan kekuatan mereka akan memiliki karakteristik ras iblis, dan mereka akan menumbuhkan sayap iblis. Auzu.com seperti Yu Mengqing, Murong Xuan, Fan Tong dan yang lainnya. Dengan bakat mereka dan bantuan Murong Yu, mereka dapat dengan mudah masuk ke daftar suci sendiri. Tetapi Zhang Hao dan Duan Muqing berbeda. Kualifikasi mereka biasa saja. Jika Anda ingin memasuki peringkat orang kuat dalam daftar suci, satu-satunya cara adalah dengan memurnikan kisi suci. Tentu saja, Murong Yu tidak akan memaksa mereka, ini adalah pilihan mereka sendiri. Bagaimanapun, bagi mereka, yang kuat dari daftar suci sudah cukup kuat. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu adalah yang tertinggi dan mendominasi. Mereka tidak memiliki harapan sama sekali. Zhang Hao dan yang lainnya menyempurnakan Saint Grid dan bergegas masuk ke Saint List dengan kuat, tentu saja membuat Saint Sek semua bersemangat. Lagi pula, saat ini, pembangkit tenaga daftar suci Saint Sek, kecuali Yin Gaohan dan yang lainnya, telah mencapai 29. Murong Yu bahkan berani menjamin bahwa Saint Sek telah melampaui 10 tempat suci teratas jika hanya berbicara tentang kekuatan Saint Bang. Selain itu, Sheng Zong juga memiliki senjata tertinggi, serta seluruh rumah harta karun klan Feng, latihan dan taktik yang tak ada habisnya, dan sebagainya. Saat ini, latar belakang Saint Sek hampir lengkap. Mengapa hampir sama? Karena peringkat Sheng Zong saat ini adalah Murong Yu, yang hanya 100.000. Adapun tempat-tempat suci lainnya, pengendali mereka yang tampak semuanya adalah keberadaan yang menakutkan di 100 teratas daftar suci. Bahkan dapat dikatakan bahwa Murong Yu, pemimpin orang suci nomor 30, tidak cukup untuk menamparkan keberadaan Biluo yang menakutkan. Namun, Murong Yu tidak terburu-buru. Jika dia terus seperti ini, sekte suci cepat atau lambat akan menguasai ras manusia dan bahkan seluruh alam suci. Selama ini, Murong Yu juga telah membantu leluhur keluarga Xuan menyembuhkan luka-lukanya. Namun, Xuan Hua, yang sedang menyatukan hati iblis, tidak meninggalkan levelnya begitu cepat. Namun, kekuatan Xuan Hua meningkat dengan cepat. Saat ini, dia telah mencapai level leluhur kekacauan tingkat ke-9-nya. Percayalah bahwa tidak akan butuh waktu lama untuk memasuki daftar suci. Hari ini, jantung lautan, Murong Yu sedikit mengernyit di kuil. Baru saja, dia menerima berita dari klon. Di alam suci, jantung lautan lahir. Jantung laut mirip dengan jantung es dan jantung iblis. Namun, yang dikendalikan oleh jantung laut adalah seluruh lautan dunia, dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Mengqing memperoleh kerajaan laut keterampilan ketika dia berada di dunia abadi. Jika dia dapat memurnikan dan menyatukan jantung laut, kekuatannya akan semakin kuat. Bahkan mungkin untuk melesat ke alam tertinggi. Sedikit analisis tentang lautan setelah efek jantung, Murong Yu merasa bahwa jantung laut adalah yang paling cocok untuk Yu Mengqing. Sangat mudah untuk mendapatkannya. Aku akan mendapatkan jantung laut ini. Mata Murong Yu bersinar dengan semangat yang menyilaukan, dan ekspresinya sangat tegas. Keempat lankir dibentuk kembali oleh buah roh jiwa, dan mereka dapat memiliki kekuatan alam tertinggi di masa depan. Dan Zhao Ziqing memiliki darah Phoenix yang sangat murni, dan pencapaiannya setelah penyatuan, menara cahaya hantu dan roh Phoenix jelas tidak buruk. Hanya Yu Mengqing, Mu Liyue, Murong Xuan dan Murong Yan yang tidak memiliki apa-apa. Tentu saja, kedua menantu Murong Yu juga tidak punya apa-apa. Namun, dalam benak Murong Yu, status kedua menantunya sedikit lebih rendah daripada keempat menantu Murong Xuan. Oleh karena itu, setelah Lan KR dan yang lainnya dibangkitkan, Murong Yu mulai menjelajahi keberadaan yang mirip dengan hati es dan salju ini. Tentu saja, jika ada orang suci tertinggi, Murong Yu pasti akan merebutnya. Hanya saja tidak ada yang bisa memurnikannya sekarang, kecuali ada bantuan dari yang tertinggi. Mengqing, kau akan pergi bersamaku kali ini. Setelah sedikit pengaturan, Murong Yu membawa Yu Mengqing dan Xiao Bai dan berangkat. Tetapi bagaimana mungkin lori kecil yang kejam itu membiarkan Murong Yu pergi? Terlebih lagi, membunuh orang dan berburu harta karun adalah hobi terbesar lori kecil. Oleh karena itu, lori kecil juga mengikuti Murong Yu dan meninggalkan sekte suci. Klan Bitao adalah salah satu ras puncak di klan suci. Kekuatannya mungkin tidak sebagus klan Feng, tetapi jelas tidak kalah dengan klan iblis. Terlebih lagi, di wilayah klan Bitor, anggota klan mereka dapat menampilkan 122% kekuatan mereka. Karena seluruh klan Bitao berada di lautan yang tak berujung. Di lautan yang tak berujung ini, meskipun tidak akan menekan kekuatan orang lain, itu dapat menambah kekuatan tempur klan Bitu. Dan kali ini, jantung lautan berada di dalam klan Tao Biru, dan itu masih di bagian terdalam klan Tao Biru. Kekuatan terkuat klan Bitor berkumpul di sana. Selain itu, selain klan Bitao,
saya percaya bahwa ada banyak orang kuat lainnya yang juga telah bergegas lewat. Pada saat itu, puluhan orang kejam di depan daftar suci kemungkinan akan muncul. Murong Yu ingin merebut Heart of the Sea saat musuh ada di sekitar. Kesulitannya tidak terlalu tinggi, namun, bahkan jika kesulitannya 10 kali lebih tinggi, Murong Yu akan pergi. Bagaimanapun, ia hanya dapat meningkatkan kekuatan Yu Mengqing, Murong Xuan dan yang lainnya dengan merebut harta karun seperti Heart of the Sea. Terlebih lagi, sekarang Murong Yu telah mengolah Phoenix Nirvana, apa yang ia takutkan. Klan Bitao berada di tepi klan Sein, di lautan tak berujung di sebelah timur alam Sein. Kecuali orang-orang dari ras manusia, Murong Yu belum pernah ke tempat lain. Tentu saja, klan Feng berbeda dari klan Iblis. Karena klan Feng memiliki Zhao Ziqing dan klan Iblis memiliki Xuanhua, mereka semua membawa titik teleportasi milik Murong Yu. Oleh karena itu, ia dapat dengan mudah mengirimkannya. Namun, ketika pergi ke klan Bitao sekarang, Murong Yu tidak dapat langsung mengirimkannya ke sana. Ia hanya dapat menggunakan susunan teleportasi di berbagai tempat untuk terus mentransmisikan antara berbagai ras. Xiao Bai adalah kartu truf Murong Yu di Hetu Luoshu, jadi tidak perlu muncul. Demikian pula, Yu Mengqing juga berlatih di Hetu Luoshu karena kekuatannya. Meskipun Murong Yu ingin menikmati pemandangan bersama Yu Mengqing sepanjang perjalanan, waktu tidak memungkinkan. Semakin lambat ia berjalan, semakin kecil peluang untuk mendapatkan Heart of the Sea. Sedangkan untuk Little Lolita, Murong Yu tidak punya pilihan. Meskipun kekuatan Murong Yu lebih tinggi dari Xiao Lolita, tetapi dia juga bisa menaklukkannya. Namun, dia tidak selalu bisa menyegel Little Lolita, diperkirakan Little Lolita akan mati lemas. Dan jika dia tidak menyegel kekuatannya, Hetu Luoshu tidak akan bisa menahannya. Oleh karena itu, akhir-akhir ini, Little Lolita selalu mengikuti Murong Yu dengan kapak raksasa di pundaknya, dan telah menarik perhatian banyak orang. Tentu saja, Murong Yu mengubah penampilannya, mengubah napas jiwanya. Dia tidak ingin bertemu dengan orang-orang kejam di daftar suci klan Bitao. Dengan begitu, dia akan terbunuh bahkan sebelum sempat menembak. Namun, yang membuat Murong Yu tertekan adalah Little Lolita tidak mengubah penampilannya. Karena dia tidak ingin mengubah penampilannya. Karena wajahnya adalah wajah tercantik di seluruh dunia yang dia yakini, tidak ada seorang pun. Setelah berubah, dia tidak akan begitu cantik. Ini membuat Murong Yu benar-benar terdiam. Meskipun alkimia Little Lolita memang cantik, dia masih anak kecil dan belum sepenuhnya dewasa. Hah, Murong Yu telah memasuki klan Sein. Sepertinya menuju klan Bitao. Ketika Murong Yu membawa Little Lolita dan berjalan dengan angkuh melintasi kota, para anggota klan Iblis telah menemukan jejak mereka. Faktanya, mereka menemukan Little Lolita. Bagaimanapun, ketika Little Lori dengan kejam membunuh pembangkit tenaga klan Iblis mereka terlihat oleh banyak leluhur yang kacau. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak tahu apakah orang di sebelah Little Lori adalah Murong Yu, mereka pada dasarnya telah mengkonfirmasi identitas Murong Yu berdasarkan dugaan mereka. Bahkan jika itu benar-benar bukan Murong Yu, tidak masalah, bawa saja Little Lolita. Namun, Lolita kecil tidak hanya kejam, tetapi juga kuat. Tokoh-tokoh kuat biasa dari daftar suci akan mati begitu saja. Kecuali jika dia adalah kepala dari 10 klan iblis utama, Lori mungkin dapat ditekan. Wanita itu harus ditangkap. Tetapi mengapa kita tidak memberitahu klan Feng sebelum kita melakukannya? Chang Yinxi, klan Mi dari 10 klan iblis utama, berkata. Para patriark dari 9 keluarga besar lainnya mengangguk serempak. Orang-orang dari klan Feng membuat umpan meriam, dan mereka membuat burung oriole. Tunggu, pada saat ini, Murong Yu telah menembus klan Asura. Namun, meskipun wilayah Asura tidak seluas manusia, itu juga sangat luas. Yang terpenting adalah bahwa ada sangat sedikit susunan teleportasi dalam klan Sura. Biasanya itu hanya teleportasi sesekali, dan lain kali itu akan terbang ke susunan teleportasi berikutnya. Selama penerbangan, Murong Yu tiba-tiba merasakan sesuatu, dan memanggil Lori kecil. Ada apa? Lolita kecil menatap Murong Yu dengan tatapan tidak senang. Senyum muncul di wajah Murong Yu, dan dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang. Semuanya, mengapa kalian harus menghindar karena kalian ada di sini? Wajah Lori kecil sedikit berubah, tentu saja dia tahu apa yang dimaksud Murong Yu. Seseorang mengikuti mereka, Lori kecil bahkan tidak menyadarinya. Meskipun Murong Yu mengetahuinya, Lolita kecil sedikit tidak senang. Mengapa? Karena kejadian ini sekali lagi membuktikan bahwa Murong Yu benar-benar lebih kuat darinya. Haha, memang Murong Yu. Aku benar-benar menemukan kita. Ledakan tawa gila datang, dan puluhan sosok terbang menjauh dari tempat rahasia itu. Kemudian, di bawah tatapan Murong Yu dan Lolita kecil, orang-orang ini dengan cepat mengelilingi mereka berdua. Klan Feng, ras iblis. Mata Murong Yu bersinar dengan niat membunuh, dan kemudian dia tersenyum tipis, semuanya. Apakah kalian mengenalku? Sepertinya kita tidak saling kenal. Apakah aku terlihat seperti Murong Yu? Murong Yu tidak percaya bahwa orang-orang itu dapat mengetahui identitasnya. Pada saat ini, wilayahnya ditekan ke wilayah leluhur. Dan penampilan dan napas jiwa telah sepenuhnya berubah. Jangan bicara tentang orang-orang ini, bahkan jika Zhao Ziqing berdiri di depannya, dia tidak bisa mengenalinya.
Murong Yu, jangan berpura-pura menjadi bawang putih. Seorang ahli klan iblis di daftar suci mencibir. Dia mengonfirmasi identitas Murong Yu. Karena loli kecil itu, sekelompok idiot, aku tidak tahu harus berkata apa. Ayo pergi. Murong Yu melirik mereka dengan jijik, lalu menarik lolita kecil yang bersemangat itu dan pergi. Setelah orang-orang ini muncul, lori kecil menjadi bersemangat. Wajah Murong Yu hitam saat itu. Umumnya, ketika lori kecil menunjukkan kegembiraan seperti itu berarti dia akan melakukannya. Orang-orang kuat dari daftar suci klan Feng tidak ada hubungannya. Kuncinya adalah mereka yang kuat dalam daftar suci ras iblis. Murong Yu merasakan sedikit ancaman dari seseorang. Dengan kata lain, orang itu mungkin mengancam hidupnya, dan peringkat daftar suci pasti lebih tinggi darinya. Auzu.com, kemana harus melarikan diri? Orang kuat dari ras iblis yang mengancam Murong Yu langsung berteriak ketika dia melihat Murong Yu berbalik untuk pergi. Melihatnya melangkah maju, menjulurkan tangannya yang besar, dia langsung meraih Murong Yu. Sebelum Murong Yu melakukannya, lolita kecil melakukannya terlebih dahulu. Aku melihatnya melangkah keluar, mengangkat kapak raksasa dengan ganas dengan kedua tangan, dan menebas langsung ke orang kuat dari klan iblis di Dongsheng. Luncurkan formasi. Orang kuat dari daftar suci klan iblis yang menembak tampaknya adalah pemimpin mereka, dan pada saat ini dia mengeluarkan suara rendah yang tajam. Pada saat yang sama, mereka yang kuat dalam daftar suci juga mulai. Gemuruh, gelombang kekuatan menyerang dari antara tangan mereka. Tiba-tiba, pemandangan hampa di sekitar Murong Yu mulai berubah. Dalam sekejap mata, Murong Yu hanya melihat langit dan tanah, tanpa langit yang cerah. Wajah Murong Yu sedikit berubah, dan pikiran ilahi yang besar keluar dalam sekejap. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa pikiran spiritualnya hanya dapat meluas beberapa ratus mil di luar tubuhnya. Jarak yang lebih jauh tidak dapat dijangkau. Pada saat yang sama, ia menemukan bahwa ruang di sini sangat padat. Tampaknya disegel. Pada saat ini, Murong Yu takut bahwa ia tidak akan dapat memasuki Hetu Luoshu. Bahkan jika ia memasuki Hetu Luoshu, saya khawatir ia tidak dapat mengirimkannya. Orang-orang ini telah bersiap. Semua retret Murong Yu disegel. Selain itu, mereka tampaknya tidak menyergap di sini sebelumnya. Mereka seharusnya menghabiskan banyak upaya untuk secara langsung memotret formasi yang telah diatur sejak lama. Namun, jika itu hanya metode formasi, bahkan jika metode formasi menyegel kekosongan, itu tidak dapat menyegel Murong Yu. Karena semua formasi tidak berpengaruh pada Murong Yu. Oleh karena itu, dengan sebuah gerakan dalam benaknya, Murong Yu melangkah keluar dari formasi sebelum yang kuat menyerang. Namun, yang mengejutkannya adalah dia sama sekali tidak bisa meninggalkan jangkauan formasi. Ini sama saja kemanapun kamu pergi. Formasi itu seperti bayangan Murong Yu, kemanapun Murong Yu bergegas, tidak peduli seberapa kuat dia. Formasi itu selalu seperti bayangan yang melekat pada bentuknya, seperti gangren yang menempel pada tulang, dan selalu menyelimutinya. Bergemuruh, tepat saat Murong Yu ingin menerobos formasi, hatinya tiba-tiba diselimuti oleh aura yang kuat dan sangat berbahaya. Tiba-tiba, dia terkejut, tubuhnya bergetar, dan dia mundur dengan keras. Namun, sudah terlambat. Sebuah kekuatan yang mengerikan telah membawa serta niat membunuh yang mengerikan untuk menghancurkan dunia. Meskipun Murong Yu menghindari sebagian besar serangan, dia tetap tersapu oleh kekuatan yang dihasilkan. Ledakan. Seketika, kekuatan pelindung tubuh Murong Yu hancur berkeping-keping. Kemudian, tubuhnya yang telah mencapai level Chaos Ancestral Saint juga dengan cepat retak. Kejutan di hati Murong Yu ini bukanlah hal yang sepele. Kekuatan barusan bahkan dapat membunuhnya, jika dia tidak menghindarinya tepat waktu. Selain itu, Murong Yu juga merasakan bahwa kekuatan yang mengerikan tadi memiliki berbagai atribut yang berbeda. Ada latihan klan Feng dan kekuatan klan iblis. Itu adalah kekuatan dari puluhan orang kuat di daftar suci. Namun, kekuatan mereka terintegrasi dengan sempurna menjadi satu, menjadi kekuatan baru, yang kekuatannya telah meroket beberapa kali. Ini jelas bukan karena serangan gabungan mereka. Murong Yu menduga bahwa itu seharusnya adalah kemampuan formasi ini. Tapi formasi apa ini? Aneh sekali. Apakah dia akan terjebak tanpa takut pada formasi atau batasan apapun? Selalu tidak dapat menerobos. Boom! Sementara Murong Yu berpikir, serangan kedua dibombardir lagi. Dan kali ini serangannya lebih kuat dan lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Lebih tiba-tiba, meskipun Murong Yu sudah siap, dia masih tersapu, hampir menghancurkan tubuhnya. Apa-apaan formasi ini? Murong Yu marah. Anehnya, Murong Yu tidak marah setelah hampir terbunuh 2 kali berturut-turut. Hetu, apakah kamu sudah melihatnya? Apakah ada cara untuk memecahkannya? Murong Yu sangat kesal dengan situasi di mana hidupnya dikendalikan oleh orang lain. Jadi dia hampir mengerang untuk mengirimkan suara Hetu. Hetu tidak berbicara, sepertinya dia tidak mengenali formasi ini. Ketika Murong Yu menghindari serangan lagi, suara Hetu terdengar di benaknya, Tuan Suci, Anda harus siap secara mental untuk pertempuran yang mematikan. Karena formasi ini sebenarnya bukan formasi, tetapi formasi, proyeksi. Bagaimana situasinya? Murong Yu langsung tercengang. Dia belum pernah mendengar tentang proyeksi arai sebelumnya. Yang disebut proyeksi itu seperti bayanganmu, hanya bayangan.
Jika kau tidak menghancurkan dewamu, bayanganmu akan selalu ada. Proyeksi susunan itu sebenarnya adalah bayangan dari susunan itu. Apa bayangan itu? Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kamu tidak dapat menghancurkan bayangan itu. Hanya ada satu cara untuk menghancurkan bayangan itu, yaitu menghancurkan dewa. Namun, formasi ini tidak tahu dari mana ia diproyeksikan. Siapa yang tahu di mana dewa dari formasi itu berada? Atau dewa dari formasi ini ada di klan Feng atau hanya di klan iblis? Dan seberapa jauh klan Feng dan klan iblis dari sini? Bahkan jika ditransmisikan melalui susunan teleportasi, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapainya. Tentu saja, Murong Yu tidak berpikir bahwa dewa dari formasi ini ada di kedua ras mereka. Jika jaraknya terlalu jauh, kekuatan susunan yang diproyeksikan akan lebih kecil. Semakin jauh jaraknya, semakin banyak daya yang dibutuhkan proses itu. Dengan kekuatan klan Feng dan klan iblis saat ini, mereka tidak dapat memproyeksikan formasi itu di dalam klan Feng atau klan iblis. Kemudian, formasi itu ada di dalam klan Sura, dan bahkan tidak jauh dari Murong Yu. Tetapi bahkan jika itu sudah dekat, Murong Yu tidak dapat menghancurkannya. Karena dia selalu tidak terpisahkan dari susunan proyeksi ini, dan tidak dapat meninggalkan bayangan, apalagi menghancurkan dewa. Apakah Xiao Bei tidak dapat membangun saluran spasial dimanapun? Ya, Xiao Bei bisa. Tetapi sekarang dia terjebak di Hetu Luoshu dan tidak dapat keluar. Jika dipaksa keluar, adalah mungkin untuk bergegas ke ruang yang bergejolak. Dengan kekuatan Xiao Bei untuk mencapai kekuatan daftar suci, turbulensi spasial dunia suci mungkin tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Tetapi ruang yang bergejolak itu tidak ada habisnya, berapa banyak orang yang terjebak di sana dan tidak dapat kembali ke alam suci. Oleh karena itu, Murong Yu tidak ingin membiarkan Xiao Bei benangul ketika dia bukan pilihan terakhir. Huh. Serangkaian serangan mengerikan terus jatuh, tetapi dengan kecepatan mengerikan Murong Yu, serangan ini tidak dapat membunuhnya sama sekali. Tetapi meskipun demikian, Murong Yu panik. Pada beberapa kesempatan, dia digosok oleh sisa kekuatan, dan tubuhnya retak. Namun, tidak ada bahaya pada akhirnya. Lolita kecil di sisi lain jauh lebih malu daripada Murong Yu, dan bahkan lebih berbahaya. Meskipun kemampuan spasial Xiao Lolita hampir tak tertandingi di dunia, kekuatannya masih belum sebaik Murong Yu. Bahkan Murong Yu sangat berbahaya, apalagi dia. Ledakan, Murong Yu baru saja menghindari serangan. Pada saat ini, napas kematian yang kuat langsung menyelimuti hatinya. Tanpa ragu-ragu, Murong Yu menepuknya dengan telapak tangannya. Ledakan, setelah suara keras itu, Murong Yu menamparkan tinjunya dengan telapak tangan. Kekuatan yang mengerikan itu meledak dengan ganas, merobek kekosongan di sekitarnya dalam sekejap. Tetapi itu tidak berpengaruh pada proyeksi susunan. Kekuatan yang mengerikan melonjak masuk, dan Murong Yu harus mundur beberapa langkah sebelum melepaskan kekuatan yang telah mengalir ke tubuhnya. Di sisi lain, hal yang sama juga berlaku. Murong Yu akhirnya melihat bahwa orang kuat yang menyerangnya adalah satu-satunya yang mengancamnya. Namun, saat ini, sosok itu bergetar dan menghilang. Hati Murong Yu hancur. Dia tahu bahwa lawannya harus memahami formasi, dan bahkan dapat menggunakan kekuatan formasi untuk menyerang dan membunuh dirinya sendiri. Namun, dia tidak tahu apapun tentang formasi ini. Sementara Murong Yu mengerutkan kening, puluhan ahli kuat di luar formasi menyerang lagi. Murong Yu yang tak berdaya hanya bisa menghindar lagi. Serangan gabungan dari puluhan orang suci yang kuat, ada juga orang suci yang kuat yang bersembunyi di kegelapan dan melakukan serangan diam-diam kapan saja. Apapun itu sudah cukup untuk melukai Murong Yu dengan parah. Murong Yu hanya bisa melakukan yang terbaik untuk bergerak maju mundur dalam formasi. Namun, itu semakin dan semakin memalukan. Meskipun tidak akan kehabisan kekuatan, tetapi bagaimanapun juga, itu tidak akan bisa menerobos. Kekuatan Murong Yu benar-benar tidak normal. Sudah lama sekali dia tidak bisa membunuhnya. Di luar formasi, puluhan orang kuat memandang Murong Yu yang terus bergerak dalam formasi, dan mereka semua terkejut. Jika itu mereka, tidak akan ada lagi sampah yang tertinggal oleh pemboman itu. Bagian luar dan dalam formasi adalah dunia yang sama sekali berbeda. Ada sepotong awan putih dalam formasi, pikiran spiritual tidak dapat melarikan diri, dan mata hampir tidak terlihat. Namun di luar formasi, itu jelas, tanpa halangan apapun. Di mata semua orang, sosok Murong Yu tidak terlihat. Oleh karena itu, mudah bagi mereka untuk mengunci sosok Murong Yu dan melancarkan serangan. Aku tidak percaya bahwa kekuatan Murong Yu tidak ada habisnya. Kami akan menghabisinya juga, seorang pria kuat dalam daftar suci klan Feng berkata dengan dendam. Jangan bunuh dia juga, bagaimanapun juga, tubuh fisiknya adalah tubuh surgawi yang kacau, selama dia dikonsumsi sampai mati. Beberapa orang suci yang kuat berkata dengan suara yang dalam. Bagaimanapun, Feng Changqiong, leluhur klan Feng, dan para tetua klan 10 iblis, tidak hanya menginginkan harta karun Murong Yu, tetapi juga tubuhnya. Oleh karena itu, perang gesekan terus berlanjut. Namun, yang membuat orang-orang kuat dalam daftar orang suci ini tidak berdaya adalah bahwa Murong Yu seperti Xiao Qian yang tidak dapat dikalahkan. Bahkan jika sehari penuh berlalu, kekuatan Murong Yu tidak pernah terlihat terkuras, dan selalu dalam kondisi yang cukup.
Selain itu, yang membuat mereka paling tertekan adalah bahwa orang-orang biasa telah dikepung begitu lama dan masih tidak dapat menembus pengepungan, itu seharusnya semakin mudah tersinggung. Awalnya, Murong Yu memang sedikit tidak sabar, tetapi dia belum mudah tersinggung. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menemukan bahwa Murong Yu menjadi semakin tenang. Pada akhirnya, mereka bahkan melihat ekspresi acuh tak acuh Murong Yu terus-menerus menghindari serangan, tanpa kesedihan atau kegembiraan, sepertinya dia terjebak, dan bukan dia yang terus-menerus diserang. Bagaimana situasinya? Para ahli daftar suci dari klan Feng dan klan Iblis tercengang. Pada saat yang sama mereka bingung, Murong Yu melangkah keluar dan menghilang sepenuhnya di depan mereka. Bagaimana dengan orang-orang? Auzu.com. Semua orang tercengang. Murong Yu tidak terlihat dimanapun, apalagi formasi, bahkan roh mereka tidak dapat menemukan Murong Yu. Dan alasan mengapa mereka begitu malu dengan Murong Yu justru karena mereka tahu di mana Murong Yu dilacak. Sekarang, tanpa target, bagaimana mereka mengunci Murong Yu? Tidak hanya mereka, bahkan orang kuat dalam daftar suci yang telah mengintai dalam kegelapan menunggu kesempatan untuk menyelinap menyerang Murong Yu juga tertekan. Karena dia juga kehilangan jejak Murong Yu. Tersembunyi di kehampaan, Murong Yu menghela napas lega. Pada saat yang sama, dia sedikit tidak berdaya. Dia tahu bahwa formasi tidak dapat menguncinya setelah dia tidak terlihat. Dia sudah tidak terlihat. Apakah perlu merasa malu seperti itu? Namun, sekaranglah saatnya untuk melawan. Bukankah formasi ini sangat kuat? Dia akan membunuh pembangkit tenaga listrik daftar suci lawan di dalam formasi. Akibatnya, Murong Yu menyembunyikan sosoknya dan mulai mencari orang kuat dalam daftar suci yang telah menunggu kesempatan untuk menyerangnya dalam jangkauan formasi. Sambil mencari Murong Guangyu, pembangkit tenaga listrik dari klan Feng dan klan Iblis juga mulai mencari. Beri aku serangan tanpa pandang bulu dalam seluruh jangkauan formasi, dan Murong Yu harus diledakkan olehku. Pembangkit tenaga listrik daftar suci yang mengintai dalam formasi tiba-tiba berbicara. Tidak. Aku keluar. Sebelum suaranya jatuh, suara Murong Yu yang agak dingin tiba-tiba terngiang di telinganya. Tiba-tiba, hati orang kuat dalam daftar suci itu diselimuti oleh napas kematian yang kuat dan tak tertandingi. Untuk pertama kalinya, dia bereaksi, dan sosoknya dengan kasar mundur ke satu sisi. Namun, Murong Yu dengan sengaja menyerang, bagaimana dia bisa dengan mudah melarikan diri. Sebenarnya, Murong Yu sudah memulai sebelum berbicara. Oleh karena itu, pada saat yang sama ketika sosok kuat dari daftar suci itu mundur, tinju yang telah mengumpulkan semua kekuatan Murong Yu telah memukulnya dengan keras. Kekuatan yang mengerikan itu langsung meledak. Tanda seru. Setelah suara keras itu, orang kuat dalam daftar suci itu menjerit mengerikan. Kemudian daging dan darah beterbangan, memercikkan darah. Tubuh orang kuat dalam daftar suci itu telah meledak. Teriak, jiwa orang kuat dalam daftar suci ini dengan ekspresi ngeri, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan dengan cepat terbang menuju kenyamanan yang jauh. Dalam proses ini, ia dengan cepat memulihkan tubuh fisiknya. Kemana harus melarikan diri? Teriak Murong Yu dengan keras, melangkah maju, mengulurkan tangan besarnya, dan meraih jiwa orang kuat dalam daftar suci. Tetapi pada saat ini, serangan gabungan dari puluhan orang suci yang kuat di luar juga telah menargetkan Murong Yu dan membunuhnya. Murong Yu memancarkan sedikit niat membunuh di matanya, kecepatannya tiba-tiba meroket, menabrak kehampaan, dan bergegas langsung ke depan, menghindari serangan dan pembunuhan puluhan orang suci yang kuat. Pada saat yang sama, tangannya yang besar telah dicengkeram. Lepaskan aku. Pemimpin orang suci yang kuat itu meraung, suaranya tajam dan getir. Bukan tidak mungkin untuk melepaskanmu, singkirkan proyeksi susunan ini. Murong Yu meraih jiwa lawan di tangannya dan mengangkatnya ke udara. Apa yang harus aku lakukan? Banyak orang suci yang kuat di luar formasi saling memandang. Jika mereka tidak menyingkirkan formasi, Murong Yu pasti akan membunuh orang kuat dalam daftar suci. Tidak banyak yang ada di klan Feng, tetapi orang itu adalah orang kuat dalam daftar suci klan Iblis. Penarikan formasi, Murong Yu akan menerobos, dan apakah dia dapat melepaskan orang kuat dalam daftar suci masih menjadi pertanyaan. Dan begitu Murong Yu meninggalkan formasi, itu akan benar-benar menjadi langit yang tinggi dan membiarkan burung-burung terbang. Jangan katakan mereka ingin membunuh Murong Yu, mereka bersyukur karena tidak dibunuh oleh Murong Yu. Tidak bisa melepaskannya, Murong Yu terperangkap dalam formasi dan tidak bisa pergi. Jika kita melepaskannya, kita tidak dapat membantunya. Seorang pemimpin suci klan Feng berkata dengan keras. Kentut, yang dia pegang sekarang adalah orang kuat klan iblis kita, bukan orang kuat daftar suci klan Fengmu. Jika orang kuat itu terbunuh, apakah kamu akan menemani kami sebagai orang kuat daftar suci? Seseorang dari klan iblis segera membalas. Klan Feng tidak mau melepaskan Murong Yu, tetapi klan iblis cenderung menarik formasi. Beri kalian waktu 10 napas. Setelah 10 napas, formasi itu belum disingkirkan, jadi kalian harus mengambil mayat orang ini. Tidak, bahkan tidak ada mayat. Suara acuh tak acuh Murong Yu keluar selama proyeksi formasi itu. Petik 2. Singkirkan formasi itu. Banyak dari daftar suci klan iblis yang kuat telah mencapai kesepakatan. Meskipun mereka semua ingin membunuh Murong Yu, mereka tetap ingin menyelamatkan yang lain terlebih dahulu.
Bunuh Murong Yu dengan seluruh kekuatanku, kalau tidak aku akan membunuhmu. Pada saat ini, sebuah suara rendah terdengar, dan seorang pemuda dengan api di sekujur tubuhnya muncul di hadapan semua orang di ras iblis. Melihat orang ini, mendengarkan suara pembunuh lainnya, tubuh banyak suku iblis yang kuat sedikit bergetar.